Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dica Hinur Alida. Saya merupakan moderator dari kelompok 1, yaitu Region Asia Tenggara. Dalam mata kuliah Geografi Regional Negara Berkembang dan dalam dosen pengampunya yaitu Bapak Darwis Darmawan. Nah, izinkan pula saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sofi Harisanti, yang kedua ada Sofi Hasdiani, selanjutnya ada Dea Puspita, dan ada juga Susi Haryani. Jadi di sini saya akan menyebutkan asal-usul terbentuknya Asia Tenggara. Yang pertama yaitu dulunya disebut sebagai Nyanyang atau negeri di bawah angin. Yang kedua terbentuknya karena pertemuan tiga benua yaitu ada Asia, Australia, dan Amerika. Yang ketiga yaitu secara geografis terbagi dalam dua wilayah yaitu ada Asia Tenggara Maritim dan ada Asia Tenggara bagian daratan. Yang keempat ada kebudayaan dan bahasa Austronesia merupakan dasar tata kehidupan dan pergaulan di wilayah ini. Yang kelima yaitu pada pertengahan abad pertama Masehi pengaruh luar masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Yang keenam ada bisa kita lihat di faktor sejarah, politis, dan kebudayaan Asia Tenggara telah banyak dipengaruhi oleh India dan Cina. Lalu yang selanjutnya itu ada karakteristik fisik regional Asia Tenggara yang bisa kita lihat posisi astronomisnya Asia Tenggara ada pada 29,1 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 92 derajat BT sampai 141 BT. Karena itu kawasan ini dilewati oleh garis khatulistiwa atau ekuator dan garis balik utara. Semua negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa pasti beriklim tropis, sehingga menjadi kawasan yang banyak memiliki hutan tropis serta alam yang indah dengan aneka ragam flora dan fauna. Nah, batas-batas wilayah Asia Tenggara yaitu ada batas sebelah barat, ada India dan Samudra Pasifik. Batas sebelah timur ada Papua Nugini dan batas Samudra Pasifik. Yang ketiga ada batas sebelah utara yaitu ada Lautan Cina. Lalu ada batas sebelah selatan ada Timur Leste dan Samudra Hindia. Nah, karakteristik fisik regional Asia Tenggara. Iklim negara-negara ASEAN sebagai kawasan negara iklim astronomis tropis. Umumnya wilayah Asia Tenggara hanya mempunyai dua iklim saja. Iklim apa aja sih? Yang pertama yaitu hanya mempunyai musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan di kawasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, sehingga tiap wilayah bisa memiliki musim hujan yang berbeda. Misalnya, Indonesia musim hujan datang pada bulan Oktober sampai bulan April. Sementara di Thailand musim hujan datang di bulan Oktober sampai Januari. Kondisi geologis Asia Tenggara ini, kawasan Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania yang berasal dari Arakan Ayoma serta Kepulauan Banda. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui pegunungan Sirkum Pasifik yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina. Letak geografis ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara memiliki banyak gunung api yang aktif dan aktivitas gempa yang cukup tinggi. Sejarah perkembangan Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada masyarakat pertanian. Pertanian adalah perkembangan alami yang berasal dari suatu kebutuhan. Sebelum pertanian, berburu dapat memenuhi kebutuhan makanan. Masyarakat Asia Tenggara telah melakukan berbagai kegiatan seperti memelihara ayam, anjing, babi, dan menanam beberapa tanaman. Para ahli prasejarah berpendapat, teknik bercocok tanam pada sawah dikenal sebagai masyarakat Asia Tenggara dari Cina di wilayah Burma, sedangkan bangsa Thai datang dengan belakangan dari daerah selatan Cina ke daratan Asia Tenggara untuk kemudian menempatinya pada sekitar milenium pertama Masehi.
Yang selanjutnya yaitu ada kerajaan kuno. Kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada kerajaan agraris, kerajaan maritim. Nah, untuk kerajaan agraris yang kegiatan utamanya di bidang pertanian, mereka kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contohnya adalah kerajaan Ayutthaya di delta Sungai Chao Phraya dan kerajaan Khmer di Tonlé Sap. Yang kedua yaitu ada kerajaan maritim yang kegiatan utamanya yaitu berdagang melalui laut. Contohnya kerajaan Malaka dan kerajaan Sriwijaya. Nah, para pedagang muslim mulai mengunjungi Asia Tenggara pada abad 12 Masehi. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama. Ketika itu Sriwijaya telah diambang keruntuhan akibat perselisihan internal. Kesultanan Malaka berkembang kekuasaannya dalam perlindungan Cina dan mengambil alih peran Sriwijaya sebelumnya. Agama Islam kemudian menyebar di seantero kepulauan selama abad ke-13 dan abad ke-14, menggantikan agama Hindu, dan di mana Malaka yang para penguasanya telah beragama Islam berfungsi sebagai pusat penyebaran di wilayah ini. Beberapa kesulitan lainnya yaitu seperti Kesultanan Brunei di Kalimantan dan Kesultanan Sulu di Filipina secara relatif mengalami sedikit, khususnya lembah sungai Yangtze dan Yunnan. Zaman perundagian awal semenanjung Asia Tenggara. Sekitar abad ke-5 Masehi, penduduk dari daerah Dong Son yang sekarang termasuk dalam wilayah Vietnam telah mampu menguasai keterampilan dasar pengolahan logam. Hasil kebudayaan mereka adalah yang paling tua yang telah ditemukan oleh arkeolog di Asia Tenggara. Sedangkan masyarakat terawal yang diketahui di Thailand yaitu sekitar tahun 3000 Masehi, berlokasi di daerah Ban Chiang pada sekitar tahun 2000,500 Masehi. Belanda Melayu mulai menyebar di wilayah semenanjung dan memperkenalkan suatu teknologi primitif pengerjaan logam yang telah mereka kuasai di wilayah ini. Sekitar tahun 1500 Masehi, bangsa Non mulai memasuki wilayah Burma, sedangkan bangsa Thai datang dengan belakangan dari daerah selatan Cina ke daratan Asia Tenggara untuk kemudian menempatinya pada sekitar milenium pertama Masehi. Yang selanjutnya yaitu ada kerajaan kuno. Kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada kerajaan agraris, kerajaan maritim. Nah, untuk kerajaan agraris yang kegiatan utamanya di bidang pertanian, mereka kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contohnya adalah kerajaan Ayutthaya di delta Sungai Chao Phraya dan kerajaan Khmer di Tonlé Sap. Yang kedua yaitu ada kerajaan maritim yang kegiatan utamanya yaitu berdagang melalui laut. Contohnya kerajaan Malaka dan kerajaan Sriwijaya. Nah, para penjajahan Eropa. Bangsa Eropa pertama kali sampai di Asia Tenggara pada abad ke-16. Belanda mengambil alih Malaka dari Portugis pada tahun 1641. Spanyol mulai mengkolonisasikan Filipina sebagai nama Raja Philip II dari Spanyol sejak tahun 1560-an. VOC atau Perserikatan Perusahaan India Timur yang bertindak atas nama Belanda mendirikan suatu kota Batavia. Nah, kota itu sekarang berada di Jakarta sebagai pusat perdagangan dan ekspansi ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa serta wilayah sekitarnya dan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Inggris berhasil menguasai wilayah Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Inggris yang diwakili oleh British East India Company serta relatif datang ke wilayah Jawa dan sekitarnya lebih dulu.
Kemudian juga menguasai wilayah-wilayah Belanda selama Perang Napoleon pada tahun 1819. Stamford Raffles mendirikan Singapura sebagai pusat perdagangan Inggris dalam rangka persaingan mereka dengan Belanda. Prancis berhasil menguasai wilayah Indochina, Portugis berhasil memiliki Timur Leste, sementara Filipina dikuasai oleh Spanyol dan Amerika Serikat. Lalu hanya Thailand saja yang terlepas dari pengalaman penjajahan asing, meskipun Thailand juga sangat berpengaruh pada politik kekuasaan dari kekuatan-kekuatan barat yang ada. Nah, selanjutnya ada perkembangan Asia Tenggara pada masa kini. Nah, Asia Tenggara modern memiliki ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sebagian besar negara-negara anggotanya dan semakin dekatnya integrasi regional. Nah, negara Singapura, Brunei, Malaysia secara tradisional mengalami pertumbuhan yang tinggi dan pada umumnya ini dianggap sebagai negara-negara yang lebih maju di wilayah ini. Sedangkan Thailand, Indonesia, dan Filipina dapat dianggap sebagai negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara. Nah, sementara Vietnam pada beberapa waktu terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Juga beberapa negara-negara yang masih tertinggal pertumbuhannya yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Timor Timur yang baru merdeka. Nah, lalu pada tanggal 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asian Nation ataupun ASEAN didirikan oleh Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Singapura Filipina ini telah menerima Kamboja ke dalam kelompok ini pada tahun 1999. Nah, lalu di sini juga ada Timor Timur yang mana salah satu negara di Asia Tenggara yang bukan merupakan anggota ASEAN. Nah, dengan adanya ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar komunitas di Asia Tenggara. Lalu di sini ada sejarah agama di Asia Tenggara. Yang pertama ada Buddha. Agama Buddha di Asia Tenggara ini sudah dimulai sejak abad ke-4 sampai abad ke-13. Nah, proses penyebaran agama Buddha ini di Asia Tenggara ini bisa dikatakan bersamaan dengan penyebaran agama Hindu, yaitu pada abad ke-4. Nah, persebaran agama dan kebudayaan Buddha ini di Asia Tenggara ini juga diawali oleh perdagangan. Mereka menggunakan jalur pantai timur Sumatera dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang pantai timur Sumatera tersebut. Nah, masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha akhirnya menyebabkan perubahan terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ini ada Katolik. Nah, para misionaris Ordo Jesuit awalnya mengarahkan perhatian mereka ke selatan India melalui tindakan kreatif dan inovatif pada Francis Xavier. Mereka juga memulai di Malaka, Kepulauan Maluku, Jepang, Vietnam, Siam atau di Thailand, dan Tiongkok. Nah, selanjutnya ada sejarah agama di Asia Tenggara. Yang pertama Buddha. Agama Buddha ini di Asia Tenggara sudah dimulai sejak abad ke-4 sampai abad ke-13. Nah, proses penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara ini bisa dikatakan bersamaan dengan penyebaran agama Hindu, yakni pada abad ke-4. Nah, persebaran agama dan kebudayaan Buddha ke Asia Tenggara ini juga diawali oleh adanya perdagangan. Mereka menggunakan jalur pantai timur Sumatera dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang pantai timur Sumatera tersebut. Nah, masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha tersebut menyebabkan perubahan terutama pada bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, selanjutnya ada Kristen. Umumnya kekristenan di Asia Tenggara ini dibawa oleh para misionaris dari Eropa. Nah, kekristenan di Asia memiliki 5 penyebaran. Pertama Persia, yang kedua orang Mongol yang menjadi Ordo Fransiskan, terus Ordo Jesuit, Protestan, dan orang Asia pribumi. Nah, penyebaran kekristenan Asia Tenggara ini umumnya dimulai pada fase Ordo Jesuit pada tahun 1542 sampai 1773. Nah, yang kedua ada Hindu. Agama Hindu ini berkembang pula ke India bagian tengah dan selatan. Nah, dari kedua daerah ini, agama Hindu menyebar ke Sri Lanka, Cina Selatan, dan kerajaan kawasan Asia Tenggara seperti kerajaan Funan di delta Mekong, Lin di sekitar Vietnam Selatan, dan masih banyak lagi. Nah, hubungan dagang antara Asia Tenggara dengan India ini marak dilakukan karena adanya perbedaan komoditas ataupun perbedaan barang dagangan antara India dengan Asia Tenggara. Nah, sejumlah sumber menyebutkan bahwa para pedagang India ini terbiasa berlayar ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah dan menukarnya dengan kain yang mereka bawa dari Hindustan. Nah, maka kuatnya hubungan perdagangan antara India dan Asia Tenggara inilah yang mempengaruhi kebudayaan di Asia Tenggara. Nah, selain Kamboja, salah satu wilayah di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh agama Hindu adalah Bali, yaitu yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya ada Islam. Berdasarkan referensi umum, masuknya Islam di Asia Tenggara adalah melalui proses perdagangan internasional yang berpusat di Selat Malaka melalui para pedagang Muslim, Persia, dan Arab. Namun, proses masuknya Islam di negara-negara bagian Asia Tenggara tidak sepenuhnya sama. Semuanya memiliki karakteristik masing-masing budaya yang sama sekali berbeda. Nah, perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka sejalan dengan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Nah, orang Islam juga telah mulai melakukan politik yang tentunya banyak membawa akibat pada kerajaan Asia Tenggara dan juga Cina. Selanjutnya ada teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, di sini ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan juga India. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab dikemukakan oleh John Crawford. Menurutnya Islam itu datang dari Arab melalui pedagang. Nah, buktinya itu catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia itu telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Nah, pedagang Arab yang ke Cina itu singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka karena posisinya itu sangat strategis. Nah, dalam jalur perdagangan itu juga. Nah, kemudian pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab yang juga menjadi tempat untuk berdagang. Nah, ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita tempatan dan menyebarkan Islam. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Nah, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab itu ditemukan oleh John Crawford. Nah, menurutnya Islam datang dari Arab melalui perdagangan. Nah, buktinya dari catatan Cina mengatakan bahwa orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Perdagangan Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka. Karena posisinya strategis dalam jalur perdagangan, kemudian pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di wilayah Asia Tenggara. Dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab yang juga menjadi tempat untuk berdagang. Ada perdagangan Arab yang menikah dengan wanita tempatan dan menyebarkan Islam. Adapun beberapa teori masuknya Islam ke Asia Tenggara dari bukti melalui Arab, Cina, dan India. Yang pertama, adanya kampung Arab di Sumatera Utara, yaitu di Tasik. Terus ada pula persamaan penulisan dan kesusastraan Asia Tenggara dari Arab. Terus selanjutnya ada juga budaya dan musik pengaruh dari Arab serta karya-karya yang menceritakan keislaman raja. Nah, ada pula tempatan oleh syekh dari Arab, contohnya Hikayat Raja, yaitu perkembangan raja Islam di Asia. Yang selanjutnya itu ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Nah, dikemukakan oleh E.G.R. Rida dan Fatimi. Menurut Erida, Canton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina masuk dan memeluk Islam. Nah, kemudian pedagang Cina Islam ini berdagang di wilayah Asia Tenggara dan menyebarkan agama Islam. Nah, sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina Canton pernah berpindah-pindah beramai-ramai ke kawasan Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina yaitu yang pertama itu pada batu basurat Tegegamu, itu batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Ada pula bukti yang kedua yaitu wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan Masjid Kelantan, Melaka dan Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, yaitu memiliki ciri khas atap genteng dari Cina. Nah, selanjutnya itu ada teori kedatangan Islam
ke Asia Tenggara dari India atau Gujarat. Nah, dikemukakan oleh S. Sunggerjon. Menurutnya Islam datang dari Gujarat, India pada pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Nah, hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Nah, adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu terdapat batu marmer pada batu nisan yang mempunyai ciri buatan India. Contohnya seperti batu nisan Raja Malik dan unsur budaya India banyak kita jumpai di wilayah Asia Tenggara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara datang dan berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara. Nah, menurut Uta Chandra Sasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang itu ada beberapa. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Nah, pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, para pedagang muslim itu berdatangan dari berbagai negeri. Nah, Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan itu turut serta dalam kegiatan perdagangan. Para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Nah, mereka berhasil mendirikan masjid sehingga jumlahnya menjadi banyak. Nah, selanjutnya itu melalui perkawinan. Nah, jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi pada saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja. Karena mereka itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Nah, selanjutnya ada cara yang ketiga yaitu tasawuf. Nah, tasawuf ini bersamaan dengan para pedagang ke Indonesia datang pula para ulama, dai dan sufi. Nah, diangkat menjadi penasehat pejabat di kerajaan dan kemudian para sufi ini menyebarkan Islam dengan cara membentuk kadar mubalik dan melalui karya-karya tulis. Nah, yang selanjutnya itu ada melalui pendidikan. Para pedagang muslim menguasai kekuasaan perekonomian dan dijadikan pusat pengembangan pendidikan dan penyebaran Islam. Nah, selanjutnya melalui kesenian yaitu penyebar Islam dikembangkan dalam seni seperti seni arsitektur dan seni kaligrafi dan berbagai seni lain yang bercorak Islam. Nah, yang selanjutnya ada menyebar lewat politik. Yang terakhir, ini berada pada wilayah Maluku dan Sulawesi Selatan. Nah, kebanyakan rakyat masuk Islam itu setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, pengaruh politik raja itu sangat membantu tersebarnya Islam ke daerah ini. Nah, kemenangan kerajaan Islam secara politik itu menarik penduduk untuk masuk Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Nah, negara yang pertama yaitu negara Indonesia yang beribukotakan Jakarta. Indonesia disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada di antara daratan benua Asia dan benua Australia. Lalu antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara berkependudukan terbesar keempat di dunia yang mayoritasnya masyarakatnya menganut agama Islam. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yaitu dengan menganut sistem demokrasi dan sistem presidensial. Nah, lalu negara yang kedua yaitu negara Filipina yang beribukotakan Manila. Filipina merupakan negara republik di Asia Tenggara yang terletak Indonesia di sebelah utara, lalu di timurnya ada Laut Sabah. Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Nah, Filipina memiliki sistem pemerintahan yaitu
sistem republik negara kesatuan, lalu sistem presidensial, dan republik parlementer. Lalu negara yang selanjutnya ada negara Myanmar, ibu kotanya Burma. Myanmar merupakan negara kedaulatan di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan langsung dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, lalu berbatasan dengan Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara ini memiliki luas sekitar 676.578 km persegi yang menganut sistem pemerintahan yaitu sistem parlementer, negara kesatuan, dan sistem presidensial. Nah, lalu negara yang selanjutnya yaitu negara Laos yang beribukotakan Vientiane. Negara ini memiliki luas kurang lebih 237.955 km persegi. Nah, negara ini terkurung di daratan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, lalu Vietnam di sebelah timur, Kamboja di sebelah selatan, dan Thailand di sebelah barat. Untuk bahasa resminya, negara ini menggunakan bahasa Laos. Untuk perekonomian utama di negara ini, dia dengan cara mengekspor emas, lalu world product, NEC, dan kopi. Nah, negara selanjutnya yaitu negara Malaysia yang beribukotakan Kuala Lumpur. Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas sekitar 329.847 km persegi. Nah, Malaysia ini menganut sistem pemerintahan demokrasi, lalu sistem parlementer, sistem monarki konstitusional, dan monarki terpilih. Negara selanjutnya ada negara Brunei Darussalam, yang ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Brunei ini merupakan negara berkedaulatan di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah sekitar 5.765 km persegi yang ditempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Nah, negara Brunei Darussalam ini dia menganut sistem pemerintahan kerajaan mutlak, lalu negara kesatuan, lalu monarki konstitusional, dan negara Islam. Nah, negara yang selanjutnya itu negara Singapura yang beribukotakan Singapura. Singapura ini adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya yang jaraknya sekitar 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Nah, negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Lalu negara ini juga menganut sistem pemerintahan negara kesatuan, lalu negara parlementer, republik konstitusional, dan negara ini juga memiliki bahasa yang beragam, yaitu ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, Tamil, dan negara Mandarin. Nah, negara yang selanjutnya ada negara Vietnam yang beribukotakan Hanoi. Vietnam bernama resmi yaitu Republik Sosialis Vietnam, yaitu negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Nah, Vietnam berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, lalu Laos di sebelah barat laut, lalu Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timurnya terbentang Laut Tiongkok Selatan. Nah, Vietnam ini memiliki sistem pemerintahan yaitu negara sosialis, negara komunis, negara kesatuan, dan negara satu partai. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Di sini saya akan memaparkan yang pertama ada Brunei Darussalam. Negara ini merupakan sebuah negara yang memiliki kedaulatan di Asia Tenggara, yang mana negara ini terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini juga memiliki luas wilayah kurang lebih 5.765 km persegi, yang mana negara ini menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai yang seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Negara ini memiliki ibu kota yang terletak di Bandar Sri Begawan dengan mata uang dolar Brunei, populasinya kurang lebih 433.285 pada tahun 2019. Untuk pemerintahannya sendiri, negara ini menganut beberapa pemerintahan. Yang pertama ada kerajaan mutlak, negara kesatuan, monarki konstitusional, dan yang terakhir ada negara Islam. Untuk bahasa resminya sendiri, negara ini menganut bahasa resmi yaitu bahasa Melayu. Untuk indeksnya sendiri, negara ini memiliki angka harapan hidup kurang lebih 75,9, pendapatan per kapita 63.965, angka kelahiran 10,3%, angka kematian 9,8%. Untuk kategorinya sendiri, negara ini termasuk kepada untuk klasifikasinya sendiri, negara ini termasuk kepada negara maju. Kenapa negara ini disebut negara maju? Karena negara ini memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi dan termasuk kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga negara ini dapat diklasifikasikan sebagai negara maju. Adapun menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan untuk persaingan dalam kemampuan berbelanja. Yang selanjutnya ada negara Singapura. Negara Singapura ini merupakan sebuah negara yang terdapat di Pulau Lepas Ujung Selatan, Semenanjung Malaya, kurang lebih 137 km di utara Khatulistiwa, yang terdapat di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Untuk ibu kotanya sendiri, Singapura memiliki ibu kota di Singapura. Untuk luasnya sendiri kurang lebih 728,9 km persegi. Mata uangnya dolar Singapura, populasinya kurang lebih 5,704 juta pada tahun 2019. Pemerintahannya sendiri, negara ini menganut beberapa pemerintahan. Yang pertama ada negara kesatuan, republik parlementer, dan Republik Konstitusional. Untuk bahasa resminya sendiri, negara ini menganut beberapa bahasa. Yang pertama ada bahasa Inggris, Melayu, Tamil, dan Mandarin. Untuk indeksnya sendiri, Malaysia memiliki angka harapan hidup kurang lebih 83,6%, pendapatan per kapitanya 88,155%, angka kelahiran 3,5%, angka kematian 2,3%. Untuk klasifikasinya sendiri, negara ini termasuk ke dalam negara maju. Kenapa negara ini disebut termasuk ke dalam negara maju? Karena negara Singapura ini dapat mengandalkan sektor perekonomian pada industri dan jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura ini memiliki negara yang kecil dan memiliki sumber daya alam yang sedikit. Akan tetapi Singapura dapat mengolah dan dapat mengandalkan seluruh sektor ekonominya pada bidang industri dan jasa yang dikelola oleh negara Singapura. Yang selanjutnya ada Vietnam. Vietnam ini merupakan sebuah negara resmi yang berada di Republik Sosialis Vietnam.
Negara ini juga merupakan negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam sendiri memiliki perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur sendiri Vietnam ini berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan yang terbentang. Ibu kotanya sendiri, negara Vietnam ini memiliki ibu kota yang terletak di Hanoi, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 331.212 km persegi. Untuk mata uangnya sendiri, mata uang Vietnam ini memiliki mata uang Dong Vietnam, populasinya sendiri kurang lebih 6,46 juta pada tahun 2019. Untuk pemerintahannya sendiri, negara ini menganut beberapa pemerintahan. Yang pertama ada negara sosialis, negara komunis, negara kesatuan, dan negara satu partai. Untuk bahasa resminya sendiri, negara ini menganut bahasa Vietnam. Untuk angka indeksnya sendiri, Vietnam ini memiliki angka harapan hidup kurang lebih 75,4%, pendapatan per kapitanya 7,433%, angka kelahiran 30,9%, angka kematian 16,5%. Untuk klasifikasinya sendiri, negara ini termasuk kepada negara berkembang. Kenapa Vietnam termasuk kepada negara berkembang? Karena memiliki angka indeks yang tidak masuk kepada negara maju. Akan tetapi pada masa pandemi ini, negara Vietnam termasuk kepada negara berkembang. Akan tetapi negara Vietnam merupakan suatu negara yang menempati keberhasilan untuk menangani COVID-19 pada urutan kedua terbaik di dunia. Yang selanjutnya ada negara Thailand. Negara Thailand ini memiliki kerajaan resmi Thailand, yang diantaranya ada Raja Anakat, Raja Anakat Thai, Raja Anya Chakrathai atau Prathe Thai, Pradesa Thai atau Mueang Thai, yang merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di bagian timur. Untuk bagian selatannya sendiri, negara Kamboja berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Dan yang terakhir di bagian barat, negara Thailand ini berbatasan langsung dengan Myanmar dan Laut Andaman. Untuk ibu kotanya sendiri, negara ini terletak di Bangkok. Untuk luas wilayahnya sendiri kurang lebih 513.120 km persegi. Mata uangnya Baht Thailand, populasinya kurang lebih 69,63 juta pada tahun 2019. Untuk pemerintahannya sendiri, negara ini memiliki beberapa pemerintahan. Yang pertama ada sistem parlementer, negara kesatuan, junta militer, monarki konstitusional, krediktatoran militer. Dan untuk bahasa resminya sendiri, negara ini menganut bahasa negaranya sendiri, yaitu bahasa Thailand. Untuk angka indeksnya sendiri, negara ini memiliki angka harapan hidup kurang lebih 77,3%, pendapatan per kapita 17,781%, angka kematian 7,8%, angka kelahiran 44,9%. Negara ini tergolong kepada negara berkembang. Yang selanjutnya ada negara Kamboja. Negara Kamboja sendiri merupakan sebuah negara yang terbentuk pada monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan suatu negara yang memiliki penerus pada Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh negara di semenanjung Indochina pada abad di sekitar abad ke-11 dan abad ke-14. Untuk ibu kotanya sendiri, negara Kamboja ini
terletak di Phnom Penh. Untuk luas wilayahnya sendiri kurang lebih memiliki luas 181.035 km persegi. Mata uangnya sendiri, negara ini menganut mata uang real Kamboja. Dan untuk populasinya sendiri kurang lebih 16,49 juta pada tahun 2019. Untuk pemerintahannya sendiri, negara ini memiliki beberapa pemerintahan. Yang pertama ada sistem parlementer, negara kesatuan, monarki konstitusional, negara satu partai, dan yang terakhir ada monarki terpilih. Untuk bahasa resminya sendiri, negara ini menganut bahasa Khmer. Untuk angka indeksnya sendiri, negara ini memiliki angka indeks harapan hidup kurang lebih 69,8%, pendapatan per kapitanya 4,246%, angka kelahirannya 50,2%, angka kematian 24,0%. Negara ini termasuk kepada golongan negara berkembang. Yang selanjutnya ada negara baru, yaitu negara Papua Nugini atau Guinea Baru. Kalau dulu negara ini disebut dengan Irian atau Irian Jaya, yang merupakan sebuah negara yang memiliki pulau terbesar kedua di dunia yang terletak di sebelah utara Australia. Pulau ini juga dibagi menjadi dua wilayah, yang bagian baratnya merupakan wilayah yang masuk kepada negara Indonesia, dan untuk bagian timurnya negara ini merupakan negara Papua Nugini. Negara ini memiliki ibu kota di Port Moresby yang memiliki luas wilayah kurang lebih 786.000 km persegi. Untuk mata uangnya sendiri, Papua ini memiliki mata uang sendiri, yaitu Kina Papua Nugini. Populasinya kurang lebih 8,776 juta pada tahun 2019. Selain itu, negara ini memiliki pemerintahan yang beragam. Yang pertama ada sistem parlementer, negara kesatuan, dan monarki konstitusional. Untuk bahasa resminya sendiri, negara ini memiliki bahasa resmi sendiri, yaitu bahasa Tok Pisin, bahasa Hirimotu, dan bahasa Inggris. Untuk angka indeksnya sendiri, negara ini memiliki angka harapan hidup kurang lebih 64,5%. Pendapatan per kapitanya 4,301%, angka kelahiran 52,7%, angka kematian 22,5%. Untuk angka indeksnya sendiri di sini Papua Nugini cukup tinggi dalam kelahiran dan kematian. Untuk harapan hidupnya pun cukup sedikit karena hampir sama dengan angka kelahiran dan angka kematian. Jadi dapat dikategorikan bahwa negara Papua Nugini ini termasuk kepada negara berkembang. Selain itu juga kan negara Papua Nugini ini merupakan negara baru yang memisahkan diri dari Indonesia kalau tidak salah. Mungkin pemaparan dari kelompok kita sampai sini, dan